Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Hadi Ramdhani, mahasiswa TI Polnet dari kelas 4E. Sini saya ada tugas mata kuliah pemrograman mobile, yaitu di mana saya akan menjelaskan sebuah project yang bernama Northvolt, yaitu sebuah aplikasi yang dimana aplikasinya adalah sebuah note sederhana, dan tujuan aplikasi ini kita membuat sebuah CRUD sederhana, yaitu di mana ada create, kemudian ada read, update, dan juga delete. Baiklah, nanti kita main dulu file aplikasi kita. Biar tidak terlalu ramai, kita buat seperti ini. Oke, ini dia. Baiklah, ini adalah jadi alur aplikasi ini adalah ketika kita akan sudah tampilan, kemudian di situ akan ada sebuah node. Jadi sebelum kita ke ini, kita harus ke Supabase. Ini dia. Jadi kita membuat sebuah database sederhana menggunakan Supabase. Oh, ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah project kita. Nah, ini sebelum kita buat dulu tabelnya. Nah, ini kita buat yaitu tabel notes. Nah, disinilah nanti note tersebut akan, setelah kita meng-create, akan menambah secara otomatis di sini. Dan untuk bisa mendapatkan database ini, kita membutuhkan API dari sini. Kita tidak bisa langsung mendapatkan, kita membutuhkan API. Di mana? Sini dia. Ini yang berperan penting sebagai ini kita nanti nih. Nah, ini anon publik dan juga itu anon publik juga API case. Nah, dan juga ini. Ini. Baiklah. Saya akan minta API-nya. Nah, di sini. Jadi untuk memanggil API tersebut, kita tidak seperti movie, yaitu kita letakkan API tersebut di env-nya di sini. Nah, kita tambahkan Supabase URL-nya, kemudian Supabase anon key-nya di env ini. Kita tidak perlu buat di sini. Di sini adalah sebagai ini metode untuk memanggil data dari Supabase web-nya, kemudian mengkonversi data dari JSON menjadi sebuah objek. Kemudian di sini ada metode untuk create, kemudian ada untuk update dan juga delete. Oke. Selanjutnya kita pada controller. Ini sama, sini ada untuk metode untuk memanggil feed tampilan
manggil API-nya. Kemudian ini adalah logic yang akan kita gunakan, dimana ketika kita meng-create atau update ataupun delete, apa yang terjadi ketika kita mengklik ini. Nah, seperti ini contohnya. Submit. Nah, ya. Ini create. Dimana kita, nah, sini terdapat perbedaan antara create dan juga update. Update ada ID dan juga create date time. Nah, kenapa di create tidak ada? Karena di Supabase sudah otomatis untuk data ID dan juga data waktu itu sudah langsung otomatis terisi oleh Supabase-nya. Jadi untuk pada create-nya kita tidak perlu menambahkan ID. Nah, tapi di sini perlu karena kita mau update, jadi harus memerlukan ada ID dan juga create. Kita bukan membuat baru, tapi kita hanya mengubah, menyeting, bukan membuat dari awal. Nah, di sini ya, ini sama ada metode untuk memanggil API agar saat menjalankan create yang di database Supabase juga mengalami perubahan. This delete node. Nah, semua juga memanggil API ini. Oke. Lalu lanjut kita ke bagian model. Nah, di sini modelnya. Nah, sini saya bilang tadi kita menggunakan model ID, title, content, color, hex, dan create date time. Dimana ini adalah converse. Nah, ini data JSON-nya itu ada berupa di title, content, color, hex, dan berupa data JSON-nya. Harus mengkonversikannya menjadi sebuah objek. Lalu kita ke bagian homepage, yaitu tampilan dari aplikasi kita. Mana view-nya? Nah, ini kita menggunakan kotak, kemudian nanti ada note, nanti ada ketika kita ada fitur plus untuk menambah note, kemudian ada juga fitur untuk update dan juga delete. Nah, ini untuk buttonnya, yaitu ketika kita mengklik maka akan terjadi. Nah, ini lebih detailnya lagi, tampilan note yang lebih detailnya lagi. Nah, ini adalah metode submit, itu mengumpulkan. Nah, di sini ada kita memanggil file controller, kemudian dari controller itu akan ke API. Nah, disitulah alurnya akan bekerja. Jadi pertama homepage, kemudian homepage memanggil controller dot, setelah itu controller memanggil API service, dan API itu akan mengirimkan data. Nah, dan data controller akan memberikan kepada homepage. Nah, di sini kita bisa lihat untuk delete. Oke. Setelah ini widgetnya, ini tentang tampilan juga mengenai aplikasi dan juga button-buttonnya, tombol-tombol. Ini juga format. Kita panggil, kita running aplikasinya dan lihat hasilnya.
Baik, ini adalah tampilan aplikasinya. 10 menit. Nah, ini dia. Ada 4 not. Pertama, ini dari crowdnya read, kita bisa melihat hasil tampilan. Kemudian kita create. Sini create, bagian create. Oke. Kita tentukan nama judulnya my note. Kemudian isinya today I learn programming. Ini kita setting menjadi warna pink. Oke, kita save. Nah, ini dia note yang baru. Jadi ada 4 note, sekarang ada 5 note. Kita cek di database-nya apakah menampilkan. Nah, ini dia my note, data terbaru. Kemudian tidak hanya itu, yang misalnya kita klik, kita bisa mengupdate. Tadi kita warna pink, kita warna biru. Kemudian kita kasih jadi my class. Oke, kita klik update. Nah, memang untuk melihatkan hasilnya, kita refresh, maka nanti dia akan berubah warnanya dan juga judul. Kita lihat di database-nya, kita refresh. Nah, my class ya. Kemudian tidak hanya itu, sudah create, sudah oke, read, update. Nah, yang terakhir itu delete. Sederhana, ketika tinggal klik icon the button ini, maka kita refresh. Ya, sudah terhapus. Kita lihat lagi ini masih ada, kita refresh. Yap, sudah tidak ada. Baiklah, berarti projectnya berhasil, kemudian crewdnya juga berhasil. Cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kurangnya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.